Aku menikah dengan bapak kos demi biaya kuliah. Tapi malam pertama, aku syok saat tahu burungnya nggak bisa berdiri. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyumnya yang dingin? Ini bukan cerita cinta biasa. Ini kisah perjuangan, rahasia, dan pengorbanan yang tak pernah aku bayangkan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Rina. Usia 23 tahun, mahasiswi tingkat akhir jurusan manajemen di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Harusnya, aku sedang fokus menyiapkan skripsi dan mengikuti bimbingan. Tapi kenyataan hidup berkata lain. Ayahku meninggal mendadak karena stroke 2 bulan lalu, meninggalkan kami tanpa warisan, tanpa tabungan, bahkan meninggalkan utang kecil yang harus kami cicil dari hasil jualan kue ibu. Sejak itu, hidupku terombang-ambing. Biaya kuliah menunggak. Aku bahkan belum membayar semester ini dan diancam tidak bisa mengakses sistem akademik. Pikiranku semakin semrawut karena kos tempatku tinggal, kos sederhana di belakang kampus, juga belum kubayar 2 bulan terakhir. Aku tak tahu lagi harus mengemis kemana. Sudah menjual handphone, sudah menjual laptop. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa malu. Sore itu hujan turun deras. Aku duduk di dalam kamar sempit berukuran 3x3 meter yang kini seperti penjara. Aku tak punya siapa-siapa di kota ini. Ibu di kampung hanya bisa terbaring lemas, mengandalkan tetangga untuk belanja kebutuhan harian. Aku sempat berpikir untuk berhenti kuliah, pulang, dan bekerja apa saja. Tapi seketika itu juga aku merasa gagal. Aku sedang memandangi kalender dengan coretan tenggat pembayaran kuliah ketika seseorang mengetuk pintu kamarku. Perlahan ku buka pintu, dan berdirilah di sana Pak Darto, pemilik kos. Pria berkemeja batik, sederhana, rambut sebagian memutih, perut buncit sedikit menonjol di balik sabuk kulit. Ia membawa 2 gelas teh dalam nampan kecil. Aroma melati dari tehnya seolah menciptakan jeda tenang di tengah kepanikan hidupku. "Kamu belum bayar 2 bulan, ya?" Tanyanya sambil meletakkan 1 gelas di meja dekat pintu. Aku hanya mengangguk. Tak sanggup bicara. Ingin menjelaskan semuanya, tapi tenggorokanku tercekat. Dalam hati, aku siap jika malam itu adalah malam terakhirku tinggal di sini. Pak Darto tidak langsung bicara lagi. Ia duduk di kursi plastik yang biasa dipakai tamu kos. Sorot matanya tidak marah, tapi ada semacam beban yang sulit dijelaskan. Hujan masih turun. Aku mendengar detaknya seirama dengan degup jantungku. "Kalau kamu enggak keberatan, saya sebenarnya bisa bantu," katanya pelan, nyaris seperti bisikan yang takut tertangkap angin. Aku mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke depan. Tak berani menatapku langsung. "Tapi kamu mungkin akan menganggap ini gila," lanjutnya. "Saya butuh seseorang untuk menemani hidup saya. Saya sendirian. Kamu butuh biaya kuliah. Kalau kamu bersedia, saya ingin kamu jadi istri saya. Secara sah, tidak lebih." Aku mematung, seakan tak mengerti apa yang baru saja aku dengar. Menikah? Dengannya. Lalu aku sadar, tawaran itu bukan basa-basi. Kalimatnya sederhana, tapi membawa beban moral yang besar. Bukan karena usianya, tapi karena aku tahu, ini bukan sekadar soal pernikahan. Ini soal bertahan, soal harga diri yang mulai lapuk oleh kebutuhan. Aku tidak langsung menjawab malam itu. Kata-katanya terus terngiang di kepala. "Menikahlah denganku, secara sah, tidak lebih." Seolah-olah pernikahan adalah kontrak kerja jangka pendek yang bisa disepakati jika kedua pihak merasa untung. Tapi benarkah begitu? Malam itu aku tak bisa tidur. Kuhabiskan waktu menatap langit-langit kamar, mendengarkan sisa hujan di luar yang jatuh pelan ke atap seng. Setiap tetesnya seakan menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan aku belum punya jawaban. Bukan karena tawarannya tidak masuk akal, justru karena terlalu masuk akal untuk situasi seburuk ini. Aku tak punya uang, tak punya jaringan, tak punya masa depan kalau kuliah ini gagal. Tapi, menikah? Dengan Pak Darto? Pria yang bahkan tidak pernah bicara lebih dari 5 kalimat setiap kali bertemu?
Yang nyaris 2 kali lipat usiaku? Tubuhku menolak. Pikiranku bingung, tapi realita terus mengetuk seperti hujan di kaca. Keesokan harinya aku memberanikan diri mengetuk pintu rumah utama, yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Ia membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu memberiku ruang untuk masuk. Rumah itu bersih, tenang, dan sunyi, seperti hidupnya. Tak ada foto-foto keluarga, tak ada suara TV, hanya jam dinding yang berdetak seperti mengiringi kegugupanku. Aku setuju, kataku pelan, tapi ada syaratnya. Ia menoleh, wajahnya tetap datar. Mungkin tidak percaya aku benar-benar mempertimbangkan tawarannya. Aku akan menikah dengan Bapak, tapi tolong, jangan ada paksaan, tidak secara fisik, tidak sekarang. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku bukan orang yang akan menyentuhmu tanpa izin. Bahkan kalau kamu tak pernah izinkan pun, itu tidak masalah." Itu kalimat yang seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa malah membuat dadaku sesak. Bukan karena takut, melainkan karena aku tidak tahu apakah aku ini istri atau hanya bagian dari rencana penyelamatannya. 3 hari kemudian, kami menikah secara hukum di kantor KUA. Prosesnya cepat, tanpa pesta, tanpa undangan. Aku mengenakan kebaya pinjaman milik anak tetangga kos, sementara ia mengenakan kemeja putih bersih yang terlihat terlalu formal untuk suasana sesepi itu. 2 orang teman kos menjadi saksi. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya akad, tanda, tangan, dan tatapan kosong dari 2 orang yang sama-sama kehabisan cara. Setelah acara, ia hanya berkata singkat, "Mulai malam ini, kamu tinggal di rumah utama. Kamar depan bisa kamu pakai. Aku akan tetap di kamar belakang." Ia lalu berlalu, seperti biasa, hening, tenang, dan jauh. Di malam pertama sebagai seorang istri, aku duduk di tepi ranjang yang asing, di kamar yang baru. Tidak ada lentera, tidak ada musik romantis. Hanya tubuhku yang diam di balik selimut, dan napas gugup yang tak bisa kuhentikan. Aku tak tahu harus menunggu apa, dan justru karena itu, aku takut. Sekitar pukul 10 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Ketukan itu membuatku menegang. Hanya 2 kali, pelan, seolah tidak ingin benar-benar didengar. Jantungku berdebar kencang, bukan karena antusiasme, layaknya pengantin baru, tapi karena gugup, sekaligus ketakutan. Aku tak tahu apa yang menanti di balik pintu itu. Suami sahku, lelaki yang baru beberapa hari lalu hanya pemilik kos bagiku. Pelan-pelan aku membuka pintu. Di sana, berdiri Pak Darto, masih dengan kemeja putihnya, kini tanpa dasi. Tangannya membawa secangkir susu hangat. Ia tersenyum kecil, senyum yang ganjil, seperti senyum seseorang yang ragu, apakah ia diterima atau ditolak. "Aku cuma mau memastikan kamu bisa tidur," katanya pelan. "Ini, susu hangat," katanya bisa bantu merilekskan. Aku mengambil cangkir itu dengan tangan sedikit gemetar. Suasana menjadi canggung. Ia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia memandangku sebentar, lalu bertanya, "Boleh aku duduk sebentar?" Aku mengangguk. Ia duduk di ujung ranjang, menjaga jarak. Bahunya sedikit menunduk, tatapannya tidak ke arah tubuhku, tapi lebih ke arah lantai. Hening mengisi ruangan. Aku mendengar detik jam, dengung pendingin udara, dan jantungku sendiri. "Aku tahu kamu pasti tidak nyaman," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin bicara, sebentar saja, supaya kamu tahu." Aku menegakkan tubuh, mendengarkan. Ia menghela, napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku menikah dulu. 1 kali. Waktu itu aku masih 35, istriku baik, tapi dia meninggal karena kanker rahim, hanya 2 tahun setelah kami menikah." Aku melihat tangannya menggenggam lutut. Napasnya berat. Kata-kata mengalir perlahan, seperti sedang mengeluarkan luka lama yang dipendam. Setelah dia pergi, aku kosong. Bukan hanya secara emosi, tapi juga fisik. Aku sempat periksa ke dokter.
dan ternyata tubuhku tidak merespons lagi. Ia menoleh padaku perlahan. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusia dari pria yang selama ini kupikir dingin dan datar. Sudah bertahun-tahun aku hidup sendiri, tanpa sentuhan, tanpa hasrat, dan aku pikir memang itu takdirku. Tapi saat melihat kamu, bukan sebagai wanita muda, tapi sebagai seseorang yang berjuang keras bertahan, aku merasa ingin membantu, dengan caraku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya membuatku bingung. Aku masih muda. Secara naluriah, aku punya harapan tentang malam pertama. Meski samar. Tapi kenyataan ini tak pernah aku bayangkan. Jadi, maksud Bapak tidak bisa? Tanyaku pelan, nyaris seperti bisikan. Ia mengangguk. Aku tidak bisa menjadi suami dalam pengertian fisik. Aku hanya bisa jadi penopang, pelindung, mungkin. Tapi bukan pasangan di ranjang. Malam itu, bukan malu atau kecewa yang pertama kali kurasakan. Tapi kosong. Campuran antara lega karena tak dipaksa, dan bingung karena tak tahu apa yang harus kurasakan. Rasanya seperti memasuki dunia yang asing. Pernikahan tanpa sentuhan, rumah tanpa api, ikatan tanpa ikrar tubuh. Setelah pengakuan Pak Darto itu, aku duduk terpaku. Rasanya seperti dunia yang selama ini ku kenal, tiba-tiba berubah warna, menjadi kelabu dan membingungkan. Aku masih perempuan muda yang punya hasrat, impian, dan rasa ingin dimengerti secara utuh. Tapi di sini, di kamar itu, aku dihadapkan pada kenyataan lain. Pernikahan yang tak seperti cerita-cerita romantis yang sering kubaca. Malam itu kami tidur dalam satu ranjang, tapi tanpa sentuhan mesra atau pelukan hangat. Dia di satu sisi, aku di sisi lain, dengan jarak yang seolah menjaga ruang aman dari luka lama. Aku masih merasa jantung berdebar, bukan karena gairah, tapi karena bingung dengan perasaan yang tak bisa kusebutkan. Hari-hari berikutnya tidak berubah banyak. Pak Darto tetap pria yang pendiam. Kadang memberi sapaan hangat, kadang hanya diam di sudut rumah. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut lebih. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang ia lakukan. Menyiapkan sarapan, membawakan obat untuk ibuku, mengganti lampu kamar kos, agar aku tak harus naik turun tangga di malam hari. Tindakan-tindakannya itu seperti pelukan tanpa kata. Aku merasa dihargai, meski tidak dicintai dengan cara yang kuharapkan. Perlahan, aku mulai melihat dia bukan hanya sebagai bapak kos atau pria tua yang menikahiku demi dokumen, tapi sebagai manusia yang penuh luka dan kesepian. Kadang aku bertanya-tanya, dalam hati, apakah aku yang memberinya alasan untuk bangun pagi, atau justru aku yang diselamatkan dari jurang putus asa? Suatu sore, aku duduk di teras depan rumah, menatap ibu yang duduk di kursi roda. Pak Darto datang membawa teh hangat dan duduk di sampingku. Diam. Tidak banyak kata, tapi kehadirannya cukup membuat hatiku merasa tenang. "Kamu kuat, Rina," katanya pelan. "Aku dulu tidak pernah percaya bisa bertahan seperti kamu. Tapi, melihat kamu berjuang, aku juga jadi ingin berjuang." Aku tersenyum tipis. Aku juga belajar banyak darimu, Pak. Tentang kesabaran dan arti kehadiran. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami mulai terbentuk bukan karena hasrat atau nafsu, tapi karena rasa saling menjaga. Aku belajar menerima kekurangannya, dan ia belajar membuka sedikit demi sedikit dinding batinnya yang selama ini tertutup rapat. Malam-malam kami kadang dihabiskan dengan duduk bersama, berbagi cerita, meski seringkali ia hanya mendengarkan. Sentuhan kami kini bukan lagi dari tubuh, tapi dari hati. Dan itu membuatku merasa lebih lengkap daripada yang pernah kuharap. Aku masih perempuan muda yang ingin dicintai sepenuh hati. Tapi aku juga sudah belajar bahwa cinta tidak selalu harus dari api yang membara. Kadang, cinta adalah api kecil, yang hangat, yang cukup membuat dingin dalam hidup menjadi bisa ditolerir. Di balik segala kekurangan, aku menemukan ketulusan. Di balik senyumnya yang jarang,
aku menemukan kedamaian. Dan di balik diamnya, aku mendengar suara hati yang berkata, "Kita masih bisa bertahan bersama." Hari-hari terus berjalan, dan aku mulai memahami bahwa cinta itu bukan hanya soal sentuhan fisik atau gairah yang membara. Cinta juga soal kehadiran yang tulus, rasa aman, dan saling menjaga dalam kesunyian. Pak Darto bukan hanya suamiku secara hukum, tapi semakin hari, ia menjadi sosok yang membuatku merasa dilindungi dan dihargai. Aku perhatikan bagaimana ia mengurus ibu di kampung lewat telepon, bagaimana ia bersabar mendengarkan keluh kesahku tentang kuliah dan masa depan. Setiap tindakan kecilnya seperti batu pijakan yang kukenal sebagai tanda cinta dalam bentuk lain. Aku mulai menerima pernikahan kami dengan cara yang berbeda. Bukan seperti cerita dongeng, tapi cerita nyata tentang dua manusia yang saling menyelamatkan. Kadang, aku merenung bagaimana aku yang dulu takut kehilangan segalanya, kini menemukan pelabuhan dalam sosok yang tidak sempurna. Pak Darto mungkin tidak bisa memberiku kehangatan fisik yang aku bayangkan, tapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih dalam, ketulusan dan komitmen yang tidak pernah aku duga. Aku juga sadar, ada kekuatan dalam ketidaksempurnaan. Dalam keterbatasan, tubuh dan masa lalu yang kelam, ada jiwa yang ingin hidup, ingin mencintai, dan ingin diterima apa adanya. Itu membuatku lebih menghargai setiap detik yang kami habiskan bersama, tanpa harus ada tekanan atau ekspektasi berlebih. Suatu malam, saat aku sedang menyusun skripsi, ia datang membawa teh hangat seperti biasa dan duduk di sampingku. Ia tak bicara banyak, tapi aku tahu kehadirannya adalah dukungan yang aku butuhkan. Aku menoleh, tersenyum, dan merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan dari sentuhan, tapi dari kehadiran yang membuatku merasa tak sendiri. Pernikahan kami memang tidak seperti yang kubayangkan, tapi aku mulai mencintai Pak Darto dengan cara yang sederhana. Aku mencintai ketulusan matanya, kesetiaan hatinya, dan caranya membuat aku merasa berharga tanpa harus merasa terbebani. Kini, aku tahu bahwa cinta itu bukan soal sempurna atau tidak sempurna, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang rapuh berani, bertemu, dan saling menyembuhkan. Malam pertama kami yang penuh kejutan kini menjadi awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang aku jalani dengan hati terbuka dan pikiran yang lebih dewasa. Aku bersyukur atas pernikahan ini, bukan karena romantisme atau gairah, tapi karena aku belajar arti sebenarnya dari keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Pak Darto dan aku bukan hanya suami istri di atas kertas, tapi dua insan yang menemukan arti rumah dan keluarga dalam cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.